Selamat pagi dan Shalom Merdeka. Hari ini hari khusus kita merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di edisi Rabu 17 Agustus 2022 dan kita akan masuk dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Bacaan kita Yesaya 27 ayat 1 sampai 13. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, hari yang Engkau karuniakan, dan juga kami bangsa Indonesia bersyukur di hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Semua karena anugerah-Mu. Dan pagi ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dan firman ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan pedoman menjalani hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yesaya 27 ayat 1 sampai 13. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya, seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya, seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan, perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Tema kita, kembali berdamai. Saudara-saudara yang terkasih, seorang suami dan istri sedang bertengkar hebat karena masalah perselingkuhan. Memang masalah ini sedang marak terjadi dalam kehidupan rumah tangga masa kini. Sang suami karena malu ketahuan berselingkuh, akhirnya pergi bersembunyi di rumah salah satu keluarga. Saat dikunjungi, sang istri mengatakan kalau suaminya mau kembali dan berjanji merubah perbuatannya, maka ia mau berdamai kembali. Akhirnya sang suami kembali menyesali perbuatannya dan mereka berdamai. Umat Israel adalah gambaran sang suami yang telah berselingkuh dan pergi menjauh dari Tuhan. Mereka berselingkuh dengan berhala seperti patung, kepintaran dan pengalaman mereka. Hal tersebut membuat Allah sangat sedih
dan hendak menghukum mereka. Tetapi Tuhan mengingat bahwa Israel adalah umat-Nya, bagaikan kebun anggurnya. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada umat-Nya yang mau kembali berdamai dengan Tuhan. Jika demikian, Tuhan akan melipat gandakan jumlah mereka. Semua penderitaan yang mereka alami akan diubahkan menjadi sukacita. Bahkan ada janji bahwa sekalipun umat-Nya saat ini berada di tempat yang jauh dan tercerai-berai, akan ada saatnya mereka dipulihkan dan kembali dipersatukan. Hal tersebut bisa terjadi jika umat Tuhan mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah orang yang berdosa, yang seringkali berjalan semakin jauh dari Tuhan, berselingkuh dengan keinginan duniawi kita dan menyedihkan hati Tuhan. Marilah kita kembali kepada Tuhan dalam penyesalan yang sungguh. Maka Tuhan yang penuh kasih akan mengampuni dan memberkati kehidupan kita, sehingga kita terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami saat ini. Dalam banyak hal dalam perjalanan hidup ini, seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan penyesalan-penyesalan dan memohon pengampunan, untuk boleh menikmati perdamaian dengan Allah. Dan kami bersyukur dalam Kristus Yesus, kami boleh didamaikan dengan Allah. Bapa di sorga, tanamkanlah firman Tuhan ini, untuk kami jadikan sebagai penuntun dalam hidup ini. Dalam pesiarahan kami hari ini, kami mohon perlindungan-Mu, tuntunan-Mu dalam bekerja, dalam berusaha, dalam menjalankan tanggung jawab aktivitas pelayanan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Sakit sembuhkan, berduka hiburkan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan topang, orang tua kami dalam masa tua berkati. Bahkan yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Dan hari ini kami sungguh bersyukur bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semua karena anugerah Tuhan kami boleh mengalami semuanya ini. Berkati terus pemerintah kami dianugerahi hikmat, kearifan dan kebijaksanaan. Menjadi pemimpin-pemimpin yang kokoh, pemimpin yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan bangsa ini bermartabat, bangsa ini menuju kepada kesejahteraan. Berkati semua aparat-aparat di negeri ini menegakkan kebenaran dan keadilan. Bapa di sorga, dimanapun umat Tuhan, bangsa Indonesia merayakan HUT kemerdekaan, Tuhan berkati dan lindungi. Dan menjadi syukur kami bersama atas anugerah-Mu bagi bangsa Indonesia ini. Bapa di sorga, inilah doa, inilah syukur kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita dan selamat merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Dirgahayu Merdeka. Tuhan berkati kita.